Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Warta Lisan hari ini Minggu 9 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat Majelis Jemaat. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat secara virtual diadakan pada hari ini Minggu 9 Januari 2022 mulai pukul 14.00. Apabila ada usul atau saran dari Bapak Ibu atau anggota jemaat sekalian bisa disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada kantor gereja. Warta berikutnya perjamuan kudus. Hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus secara live streaming yang akan dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Dan untuk pos Cimbeluit akan dilayani oleh Pendeta Denis Setiawan mulai pukul 9.00. Dan untuk perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat yang sakit akan dilayani mulai pukul 10.30. Jemaat dimohon untuk bisa mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Warta berikutnya katekisasi kelas baru. Katekisasi kelas baru akan diadakan pada setiap hari Selasa mulai pukul 17.00 via Zoom, dan bagi yang ingin mendaftar dapat mengisi link di warta jemaat yang tersedia atau bisa menghubungi kantor gereja. Yang terakhir, kegiatan jemaat selama sepekan ini. Yang pertama, PA online akan diadakan pada hari Senin 10 Januari yang akan dipimpin oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono, dan PA untuk hari Kamis 13 Januari akan dipimpin oleh Pendeta Denis Setiawan. Kegiatan berikutnya, PA Komisi Senior akan diadakan pada hari Jumat 14 Januari mulai pukul 13.30. Juga diadakan secara online dan dipimpin oleh Pendeta Denis Setiawan. Kegiatan selama sepekan berikutnya yaitu PWKB, Persekutuan Wilayah Klasis Bandung. Diadakan secara online pada hari Jumat 14 Januari mulai pukul 18.00, dipimpin oleh Pendeta Abdiel Bopa Juntoro. Demikian warta lisan hari ini, dan warta selengkapnya bisa kita baca bersama-sama melalui link http://gkipastur.org/wartajemaat.html. Dan sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak, dan kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati peristiwa pembaptisan Yesus yang menjadi awal dari masa minggu biasa dengan warna liturgi hijau dan sekaligus merayakan perjamuan kudus di awal tahun 2022. Kiranya melalui kedua peristiwa ini menjadi momentum yang tepat untuk mengalami perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, kami terima tanda kasih-Mu. Arba pernah membawa kematian, tetapi selamat isi badan-Mu. Dan Yesus juga rela dibaptiskan di Sungai Yordan, nyata artinya. Ketika itu Dia kau habiskan untuk menghapus dosa dunia. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kesalahan kami yang kami lakukan, baik melalui tutur kata dan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak mampu untuk mengampuni dan mengasihi sesama kami. Kami mohon kuasa kasih-Mu melayakan kami di hadapan-Mu dan mengubah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosa
diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Baptisan adalah tanda pertobatan. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan salah kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Roma 6 ayat 3 hingga 4 yang berbunyi demikian. Aku tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Dengan tetap berdiri, mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Silakan duduk kembali. Bagi saudara-saudara yang mungkin di luar, di Pastor 10, kalau masih ada bangku, mungkin bisa diajak kemari. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami bersama-sama memperingati satu peristiwa setelah Yesus sebagai Allah yang turun ke dunia menjadi manusia diperingati minggu lalu sebagai Epifania. Yesus menyatakan diri. Hari ini kami memulai minggu biasa dengan tanda warna hijau. Bersyukur untuk semua menjadi suatu hal yang mengingatkan kami karya-Mu. Dan minggu
Biasa itu diawali dengan perayaan baptisan Yesus. Semua kami diajak untuk merenungkan kembali semua hal ya Tuhan yang terjadi sebagai anugerah-Mu di dalam setiap kami. Dan biarlah Engkau yang akan pimpin dan tolong kami. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mulai dituntun oleh firman itu mengenai kehidupan setiap kami dalam penghayatan iman, agar hidup kami ini sesuai dengan panggilan-Mu, dan khususnya juga apalagi kami menerima baptisan, kami boleh kembali ke dalam kehidupan yang Engkau maksudkan. Terangilah hati kami Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman itu, dan Tuhan akan memampukannya. Kami mohon berkat Tuhan atasnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 43 bait 1 hingga 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan.
berhiaskan kekuasaan. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 hingga ke-17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 hingga yang ke-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun kata seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 3 ayat 15 hingga 17, dilanjutkan 21 hingga 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari kedua di tahun yang baru 2022, agar kita saudara-saudara bersama-sama menyegarkan kembali pembaptisan kita yang sudah kita ikuti dalam sebuah ibadah, tentu saja di tengah jemaat. Ketika ada yang sakit, bisa dibaptis di rumah sakit atau di rumah. Tetap ada yang menyaksikan. Pernyataan iman itu sesuatu yang disampaikan sebagai sebuah komitmen kita. Tapi apakah setiap hal yang sudah kita nyatakan di dalam baptisan itu telah dan terus terjalani dengan baik sampai hari ini? Karena mungkin di antara kita juga ada yang belum baptis. Adakah? Sudah semua? Yang belum angkat tangan? Puji Tuhan ya, semua karena yang mau ikut perjamuan ya, jadi semuanya sudah paling tidak baptis dewasa ya. Anak-anak juga berarti dari anak-anak keluarga-keluarga yang sudah percaya atau CD. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini tema kita itu arti pembaptisan Yesus. Jadi apa-apa yang dilekatkan di dalam peristiwa pembaptisan Yesus ini, mau kita coba renungkan saudara, kita dapati sesuatu dari pembaptisan Yesus ini. Dan semua hal yang disampaikan kepada kita dalam firman Tuhan, kiranya akan menerangi setiap hati saudara dan saya. Dan hari ini menjadi spesial ya Bapak Ibu,
Karena dua sakramen yang Tuhan ajarkan kepada kita dengan tanda di dalam Alkitab, perbuatlah itu, hanya ada dua. Karena itu kenapa Protestan sakramennya hanya dua. Dan hari ini kita menghayatinya secara bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, apakah secara umum tentang baptisan itu, apakah artinya di dalam diri kita dan bagi Allah untuk kita semuanya? Saudara, baptisan itu peristiwa seseorang memberikan dirinya menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dia berada terhisap ke dalam tubuh Kristus itu. Dan tanda penyerahan diri itu, dia memang mau ikut Yesus kemanapun kehendaknya membawa kita dalam kebenaran dan kasih. Sekalipun kita mungkin kesulitan mengampuni, Tuhan akan bawa kita ke sana. Dan supaya kita juga mengampuni, salah satu contohnya. Tetapi juga dari Allah ada satu proklamasi, Bapak Ibu. Dikumandangkanlah bahwa yang dibaptiskan itu sudah menyerahkan dirinya. Dan bahwa Allah Tritunggal yang kemudian dengan berkatnya disampaikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu menerima sebagai milik kesayangannya ada di tangannya. Haruskah kita membiarkan kegentaran dalam diri kita? Kita harus ubah menjadi sukacita di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya menjadi miliknya. Apapun yang terjadi. Bahwa saudara dituntun ke arah yang benar adalah ketika kita semakin tangguh, semakin kuat. Di dalam jiwa batin kita barangkali tubuh kita rapuh. Saudara, inilah arti baptisan yang terjadi. Peristiwa kita memberi diri. Tetapi berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, engkau menjadi milik. Kita menjadi miliknya. Saudara, kita belajar bersama-sama dari bacaan-bacaan kita tadi. Saudara, ada sesuatu yang menarik dari ayat 21. Apa yang terjadi saudara-saudara di ayat 21 itu? Ketika Yesus itu dibaptis juga gitu ternyata. Dan apa yang terjadi saudara ketika Yesus dibaptis itu, dia dibaptis di paling terakhir. Setelah semua orang banyak itu lalu Yesus. Apa artinya bagi kita? Secara umum saudara-saudara bahwa pembaptisan itu Yesus dibaptis. Ini soal solidaritas. Kerendahan atau perendahan diri. Dia mau bersolider pada umat kita semua yang terbelenggu dosa ini, yang kotor ini. Kalau orang sampai mungkin mau menjaga jarak, kalau betapa kotornya itu sampai mungkin menjijikkan kita di hadapan Allah. Begitu kotor maksudnya. Tapi dia mau bersama dengan kita. Yang kudus sedia bersama dengan orang-orang berdosa, itu beritanya saudara. Sehingga seluruh kemanusiaan kita yang kotor ini terhisap ke dalam kekudusannya. Kenapa orang Kristen atau jemaat mula-mula disebut orang kudus? Kita semua. Bukan kita yang kudus Bapak Ibu. Tetapi ini Yesus Kristus yang telah membuat kita masuk ke dalam, terhisap ke dalamnya. Itulah yang mengkuduskan kita. Hidup orang percaya penuh syukur seharusnya. Betapa kita bisa melihat Sang Allah di dalam Yesus itu. Putra Allah yang tunggal mau bersama kita orang-orang berdosa. Nah saudaraku yang terkasih, ini tadi ayat 21. Orang banyak pada waktu orang banyak itu dibaptiskan. Lalu Yesus juga dibaptiskan. Artinya di urutan terakhir itu punya sebuah berita untuk kita. Solidaritas bagi seluruh umat itulah yang terjadi. Sebab Yesus telah menunggu, biarlah semua dibaptis. Ayo dibaptis, dibaptis, dibaptis. Lalu kemudian Yesus seolah menutup dan menjadi yang terakhir. Kiranya tidak ada seorang pun yang tertinggal. Karena itu saudara, bila kita punya sanak famili, saudara yang belum, ajaklah bahwa dia mau bersama dengan dia, menerima apa adanya, dan dia mau bersolider, merendahkan dirinya sedemikian. Allah yang Maha Kudus mau tinggal bersama kita.
Yesus di bagian yang terakhir sekalipun, dia tidak di situ menunjukkan penolakannya, tetapi justru ingin merangkum semuanya. Saudara, marilah berita-berita yang disampaikan firman Tuhan, sekali lagi, ketika kita bersama-sama dalam rangka baptisan Yesus seperti itu, itulah artinya untuk kita semua. Saudara dan saya artinya diundang Bapak Ibu, untuk juga melalui baptisan yang sudah kita ikuti, kita juga diundang untuk bersolidaritas. Mau enggak kita ya selama ini kita renungkan, menerima hidup bersama tanpa terkecuali setiap orang siapapun mereka. Dalam kerendahannya orang sering mengatakan, oh jangan sama dia, masa kita sama dia. Tanpa sadar kita mungkin merendahkan orang, ya mungkin maaf karena dalam pakaiannya, apa yang dia punya, semuanya begitu sederhana. Kadang-kadang orang itu menjaga jarak atau punya jarak tertentu. Barangkali juga dengan keluarga-keluarga yang sebenarnya itu dekat, ada hubungan darah. Kadang-kadang yang maaf dia punya level tinggi, gak mau dengan yang rendah. Tuhan mengundang kita, dia mau bersama-sama dengan kita tanpa terkecuali. Undangan untuk kita juga mari kita tanggapi. Untuk kita juga ayo tinggal bersama dalam satu ruang, berbagi ruang. Ini beritanya, kesediaan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Berbagi ruang itu menjadi sesuatu yang menyemarakkan persekutuan. Saudara, kalau kita bersama-sama mungkin refleksi ke belakang atau melihat ke belakang saudara. Barangkali di sini kita melihat ya sekarang banyak anak-anak muda ikut ambil bagian di dalam pelayanan multimedia paling tidak. Kenapa tidak muncul? Ada ruang bagi mereka saudara-saudara saat ini. Tapi kenapa harus melalui ini? Mungkin pertanyaannya. Kenapa dulu-dulu barangkali kita tidak sadar bahwa perlu ruang-ruang juga gitu ya. Ini dalam pelayanan, dalam keluarga, saya kira sama saja. Apakah setiap anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin maaf orang-orang membantu di rumah kita, mereka asisten rumah tangga, apakah juga saudara ada ruang-ruang sehingga mereka bisa bersukacita, mengalami bahwa inilah tempatku, persekutuanku, tempat di mana bisa merayakan kehidupan pemberian Tuhan. Mari ini satu hal yang perlu untuk kita renungkan dalam hidup. Sebenarnya panggilan di dalam baptisan ini sesuatu yang sederhana sehari-hari, tapi memang membutuhkan mereka yang mau menempatkan di tempat yang tinggi selama ini untuk turun dan merendah, untuk menjadi berkat, tinggal bersama, membuat ruang untuk semua orang, supaya semuanya happy, semua berbahagia di tengah-tengah hidup kita. Karena tujuan Tuhan, Dia membawa damai sejahtera ke tengah dunia ini. Bagaimana melalui kita? Apakah ada sejahtera juga bagi setiap rumah tangga kita, bagi lingkungan sekitar kita, bagi tempat mana kita kerja? Barangkali maaf kita adalah pemilik dari usaha itu, tapi apakah kita juga mau tinggal bersama setara dengan orang-orang yang bekerja dengan kita? Saudara-saudaraku, itulah hal yang menjadi undangan untuk kita. Kita sudah dibaptis, artinya kita sedia untuk berbagi ruang dengan siapapun tanpa terkecuali, karena kita ikut Yesus dan terhisap di dalam persekutuannya. Bagian yang kedua, saudara-saudara, bagian ini menarik untuk kita lihat tentang bagaimana ketika Yesus itu dibaptiskan. Ada ayat yang menarik tetap dari ayat 21 tadi saudara-saudara. Dan nanti kita lihat juga ayat 22. Bahwa sebenarnya di dalam baptisan itu saudara, itu ada satu tanda. Tanda inilah sesuatu yang perlu untuk kita lihat menjadi fokus kita. Ada sesuatu yang disampaikan bahwa pada waktu itu Yesus sedang berdoa. Ada satu gambaran orang yang dibaptis ini bukan sekedar aku mau ikut baptis, maksudnya kan begitu. Tetapi bahwa ada sesuatu yang nampak di sana, di dalam hidupnya. Dan itulah tergambar dalam diri Yesus, bahwa dia sedang berdoa pada waktu itu. Sudah benar saudara-saudara kalau baptis itu orang selalu bertelut di sana. Itu simbolis banget Bapak Ibu.
Tapi itu satu gambaran apa artinya bertelut. Ternyata di dalam firman Tuhan pada hari ini, Yesus sedang berdoa. Dan ketika Yesus itu dibaptis, dia sedang berdoa dan Roh Kudus turun ke atas diri Yesus. Lalu dikatakan, engkaulah anakku. Pada waktu dibaptis, ada suatu proklamasi, saudara. Kita ini anak-anak dunia diadop menjadi anak-anak Allah. Dinyatakan seolah bahwa kita sudah dibaptis dalam nama anak juga. Dan kita boleh menjadi anak-anak Allah berikutnya. Ini luar biasa. Tuhan di dalam setiap baptisan sama juga mengatakan untuk kita. Kita mendapat berkat sang anak. Engkau juga anak-anakku, karena itu orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kepadanya Tuhan berkenan, yang kepadanya dikatakan engkau kukasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa artinya bukan sekedar permohonan. Di dalam apa yang tentu saja nampak dalam wujud Yesus yang berdoa itu cerminan Bapak Ibu. Itu juga harus menjadi cerminan di dalam hati setiap kita. Bahwa kita itu punya relasi yang intim, yang personal, yang eksklusif. Ada kesatuan keesaan dengan Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan itu menjadi suatu perenungan bagi kita, saudara. Sejauh manakah hidup kita ini mau dipimpin oleh Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus? Bagaimana kehendak Roh Kudus di dalam setiap tuntunannya mengarahkan kita? Apakah kita selalu sedia untuk dipimpin dan diarahkannya? Untuk menyatakan kebenaran dan berbuat kasih tentu saja. Melakukan apa-apa yang menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Terus mari kita perbaharui hal-hal itu. Seringkali ada persekutuan yang retak, hubungan yang tidak harmonis. Hari ini kita bersama-sama ingat baptisan itu, tandanya adalah doa. Ketika saudara dan saya berdoa, artinya kita setuju dengan Tuhan, bukan? Karena doa selalu mengajarkan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sejauh mana kita dipimpin Roh Kudus. Baptisan yang sudah terjadi 10 tahun lalu sekalipun, 20 tahun yang lalu sekalipun. Saya waktu itu pada tahun 85, saudara. Tapi bahwasanya itulah yang hari ini Tuhan ingatkan. Waktu itu saya menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya menerima anugerah terbesar dan siap untuk hidup sesuai kehendaknya. Hari ini mempersiapkan renungan ini, saya dan tentu saudara diingatkan bahwa kita terus harus semakin mengarahkan diri untuk gampang, mudah diarahkan Roh Kudus untuk melakukan laku hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini sangat personal. Allah selalu berbicara tentang dirinya. Aku, dia di dalam tanganku. Allah mau begitu intim, erat dengan kita. Sangat personal, saudara. Tentunya kita juga, kita boleh mengatakan, ya Tuhanku seperti Thomas. Kita boleh selalu mengucapkan, ya Allahku, bersyukur aku kepadamu. Kata-kata aku menjadikan sesuatu yang sangat erat dan dekat. Tapi tentu saja supaya relasi personal eksklusif ini saudara-saudara sungguh-sungguh terus tercermin dalam kehidupan kita. Dan hidup kita adalah doa. Setiap saat biarlah menjadi cerminan kehidupan kita. Coba kalau di mobil kan, Tuhan tolong sertai kami. Biarlah di tengah jalan juga menjadi berkat. Doa-doa kita cerminan bahwa kita erat dengan Dia. Baptis bukan sekedar sekali, udah lalu beres. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Kan sudah baptis. Orang kadang-kadang salah untuk mengerti bahwa aku sudah selamat, kan sudah baptis. Itu perlu dipelihara. Tapi ingat yang paling penting, baptis itu
tandanya adalah doa. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu pada hari ini kita bersama-sama perlu untuk mengingat hal ini juga. Injil Lukas itu menarik, dia menyampaikan cerita atau mengkisahkan Yesus yang paling tidak berdoa itu 9 kali. Bukan berarti Yesus cuma doanya 9, aku lebih banyak, bukan itu. Tapi bahwa berita yang sampai 9 kali ini dibandingkan berita-berita lain, ini menunjukkan bahwa Yesus selalu berdoa. Dan itu sesuatu yang menghantar kepada kita, saudara. Keunikan Injil Lukas ini. Kita lihat ada pasal 5, ini bukan ayat 5. Juga di pasal 6, itu tentang pemberitaan Injil, memilih murid sebelum pengakuan Petrus Yesus adalah Mesias di pasal 9. Saat transfigurasinya di pasal 9 juga. Lalu kemudian untuk Petrus di pasal 22, di Getsemane 22, bagi penyalibnya, ini yang menarik, di pasal 23 dan menjelang wafatnya di pasal 23. Mari kita ingat ada 9 peristiwa doa Yesus. Biarlah itu boleh mengingatkan kita. Artinya dalam isi-isi itu kalau dijelaskan tentu ada begitu banyak. Tapi salah satu doa yang tidak mudah bagi penyalibnya, Yesus pun berdoa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Undangan di balik doa, sikap, ya Tuhanku, aku percaya kepadamu, adalah siap juga untuk berdoa bersama Yesus bagi orang-orang yang menyakiti kita. Ada banyak hal ketika saudara atau saya menyakiti orang, sebenarnya sama dengan kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Kok bisa begitu? Tuhan mengasihi dia, mengasihi kita, berkorban untuk kita, masa kita berbuat menyakiti hati orang lain pada waktu itu kita sedang buta tentang kasih. Kita tidak tahu tentang apa yang kita berbuat. Tapi inilah baptisan. Bahwa baptisan adalah doa siap untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, kita diingatkan hari ini tentang hamba saksi yang tak akan ditinggalkan. Ada 7 kali. Ini bukan karena suatu angka Bapak Ibu, tapi saya mencoba menghitung apa-apa yang diungkapkan di dalam Yesaya 42 ayat 1 itu Bapak Ibu. Dan kemudian juga di dalam pasal 43 ayat 2-nya. Disebutkan itu loh hambaku yang ku pegang, pilihanku. Kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku. Itu 6 Bapak Ibu. Lalu ketika dia menyeberang air yang sekencang apapun, di dalam situasi apapun, aku menyertainya. Ketika melewati sungai juga, dia tidak dihanyutkan. Melalui api, tidak akan menghanguskannya atau dihanguskan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya ini? Inilah yang dinyatakan dalam baptisan. Ketika Yesus dibaptiskan itu dikatakan juga tentang ini orang pilihanku. Ku taruh rohku ke atasnya. Tetapi saudara di pasal 42 itu sebenarnya kata-kata yang dikenakan pada Yesus pada waktu baptisannya itu. Itu dari pasal 42 Yesaya. Pasal 42 ayat 1. Yang itu semua dalam rangka hamba itu menjadi saksi untuk siapa? Kepada segala bangsa supaya menyatakan hukum. Dan aku telah menaruh rohku atasnya. Dia tinggal bersama dengan hamba-hamba itu. Dan kemudian dia akan menyertai kemanapun pergi. Sehingga di tengah bahaya. Tetap bisa saja saudara dia maaf karena rapuh bisa. Dalam tanda petik celaka dan seterusnya. Tetapi artinya di tengah itu saudara. Roh Tuhan itu besertanya. Menguatkannya. Memberikan keteguhan di dalam hatinya. Untuk tetap di dalam kata-kata pemazmur, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, inilah arti bahwa sang saksi itu tidak akan pernah ditinggalkannya. Saudara, mari kita ingat 7 kali Allah berbicara tentang dirinya. Sebenarnya tidak usah disampaikan aku, itu harusnya sudah cukup ya Bapak Ibu. Karena Allah itu setia. Tapi dia berbicara, aku.
aku sampai 7 kali. Masakan kita tidak kuat di dalam menghadapi hidup ini, di dalam segala tantangan apapun ini. Pandemi masih terus terjadi. Omikron sudah disebut-sebut juga. Ada sebuah situasi mungkin kita akan mengalami apa, tetapi juga orang mengatakan ya begini dan begitu. Tapi saudara-saudara, kita bersama dengan Dia, Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Teruslah bersaksi. Itu undangan Tuhan, undangan untuk kita dalam hidup ini saudara-saudara. Kita adalah hamba pilihan Tuhan, ingat. Luar biasa undangan dan penetapan menjadi hamba. Artinya tidak berkat itu hanya untuk kita. Kita saksi bagi segala bangsa. Mari kita ingat. Menakutkan, tidak berani, ragu-ragu, mencari aman, udah gak usah apa-apa, itu kan beresiko. Ya. Tapi kita ingat penyertaannya tetap supaya apa? Hidup menjadi saksi itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Baptisan mengingatkan bahwa ada undangan, ada penetapan kita. Ini orang pilihanku. Aku akan besertanya, jangan takut. Aku menyertaimu. Saksikan kasih Kristus itu kepada dunia. Menyatakan kasih kok Bapak Ibu, bukan menyatakan sesuatu yang buruk, yang artinya menjengkelkan, enggak. Ini undangan yang penuh kuasa, kasih yang sungguh untuk semua bangsa. Masa kita tidak mau menyampaikannya? Sebegitu saudara kita melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau ceritakan, anakku kasih Tuhan itu seperti ini. Artinya kemarin terjadi sesuatu. Berat memang, tapi luar biasa Tuhan menyertai. Ada sesuatu yang sulit saudara. Tapi ya sulit itu tetap sulit. Tapi papa mama diteguhkan dalam peristiwa itu. Karena kasih Tuhan, masa tidak diceritakan? Beritakan ini juga kepada tetangga. Bahwa di dalam kita ada Dia yang terus selalu beserta. Mari saudara-saudaraku kita refleksikan itu baptisan Yesus. Dan itu baptisan anak-anak kita, baptisan kita juga. Dia sudah beserta kita dan 3 hal hari ini. Saudara mari kita bersama-sama undangannya adalah kita terhisap dalam persekutuan, ingat untuk hidup sedia bersama-sama. Berbagi ruang tanpa terkecuali dengan setiap siapapun mereka. Yang kedua, ada tanda relasi yang kuat dengan Allah, yaitu dalam doa. Jadikan bahwa dalam hidup kita ini memang itulah seutuhnya doa, itulah hidup kita. Dan kemudian mari kita jadilah saksi dan kita ingat yang tak akan ditinggalkan. 7 kali aku, biarlah boleh kita ingat di dalam pikiran kita, terutama di hati kita. Tuhan memberkati juga melalui perjamuan kudus hari ini. Semakin kita mengatakan, Yesus sudah memberikan tubuhnya bagi kita, darahnya bagi kita. Maka ketika kita menerimanya, anugerah terbesar itu sedang kita peringati pada hari ini. Selamat untuk nanti bersama merayakan perjamuan kudus. Amin. Kita akan bersama menyaksikan, mendengarkan persembahan pujian anak Genesis.
Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih anak Genesis. Silahkan untuk pelayanan berupa pujian kepada Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 3 hingga 9 Januari. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersehati bertelut di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan
yang Kau anugerahkan di dalam Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu. Kami disertai-Mu di setiap keadaan hidup. Kami bersama-Mu untuk mengatasi setiap perkara dalam hidup ini. Kami tidak perlu takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami semua. Bapa di sorga, berikan kepada kami di saat ini hikmat Tuhan memimpin menyertai kami untuk mengisi kehidupan pemberian Tuhan. Secara khusus bagi yang berulang tahun tanggal 3 sampai 9 Januari. Berkat Tuhan menyertai mereka, berkat Tuhan membawa mereka untuk menjadi saluran berkat. Tuhan, Engkau tuntun untuk melihat dengan mata iman. Saudara-saudara kami boleh menyaksikan kemurahan-Mu yang terus hadir di setiap waktu sampai hari ulang tahunnya. Dia memperingati arti kehidupan pemberian Tuhan, diciptakan atau dilahirkan, dan mereka boleh mensyukuri mereka semua sebagai saluran berkat Tuhan, orang tua, saudara, dan bahkan tentu setiap orang yang boleh Tuhan pakai untuk Dia memelihara hidupnya. Berikan hikmat untuk terus bersyukur kepadamu, dan biarlah kehidupan ke depan menjadi saksi-Mu. Tuhan yang akan menaruh sukacita dan damai sejahtera pada saudara-saudara kami ini. Berdoa untuk yang lemah, bagi mereka yang sakit dan berusia lanjut. Ibu Enrika, kami serahkan kepadamu, beliau tinggal di Tasikmalaya. Juga untuk Ibu Lili Handayani yang dirawat di rumah sakit. Untuk Bapak Hartono di rumahnya. Kami berdoa juga untuk Peta Syarif. Berdoa untuk anak Nadine yang sedang dirawat Tuhan di rumah sakit dalam segala kelemahannya. Kami mohon kuat kuasa Tuhan turun atasnya. Juga untuk Pak Hartono dalam segala keadaannya. Ibu Lili Handayani di dalam sakit yang sedang dia alami. Untuk Mira Wea, Tuhan yang akan mengaruniakan juga pemulihan. Kami serahkan kepadamu karena Engkaulah sumber kekuatan. Engkau Tuhan memiliki kasih, dan kasih-Mu itulah yang akan senantiasa memberikan kekuatan dan bahkan kasih-Mu memulihkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau selalu mengatur kehidupan anak-anak-Mu ini di tengah lemah dan sakit. Untuk segala hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka dan juga keluarganya. Kami berdoa juga untuk keluarga almarhum Bapak Leo Huta Barat yang sedang berduka. Tuhan menyertai dan berikan kekuatan dan penghiburan atas keluarga ini. Bapak, kami berdoa untuk situasi wabah COVID-19, perekonomian, tenaga paramedis, proses vaksinasi, kepatuhan di tengah masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun artinya, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Tuhan tetap menyertai, memberikan hikmat untuk dapat melewati pandemi ini dengan baik, dengan maksimal. Kami serahkan untuk tetap adanya kewaspadaan pada setiap manusia, kehidupan ini dimanapun berada, bahkan di tengah dunia ini. Kami serahkan untuk itu pemerintah, para pemimpin bangsa kami, mengatasi setiap masalah baik ekonomi maupun pandemi, sosial, dan semuanya Tuhan Kau yang akan berikan kemampuan dan hikmat untuk mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semua rencana khususnya di tahun baru 2022 ini. Tuhan memberkati tiap usaha bisnis, Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati studi anak-anak, memberkati tiap rencana. Apapun itu, biarlah setiap kami diingatkan tentang baptisan kami semua. Biarlah kami senantiasa boleh membawa nama-Mu, selalu berharap dan berdoa hanya pada Tuhan, dan siap juga
untuk menjadi berkat di tengah berkat-berkat Tuhan yang diberikan pada setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita, dan informasi sekali lagi mengingatkan, jadi ada 4 di tengah, di kiri ada 2, di kanan juga ada 2, banyak sekali. Ibu dan Bapak nanti bisa memberikan persembahan dan mohon menjaga jarak dan tidak berkerumun. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1:4 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Seraya membawa persembahan kita baik melalui transfer maupun melalui tempat persembahan yang telah disediakan di ruang ibadah, kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A 1 dan 3, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Antaraku madainya, kita mulai surgamu. Aku puji gunung Soko, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikul pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena kami masih bisa diberikan kesempatan oleh Engkau untuk memberikan kembali apa yang sudah Kau berikan dan Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami berikan ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikelola dengan baik oleh majelis jemaat maupun juga oleh badan-badan pelayanan yang ada di gereja GKI Pasteur ini. Tuhan juga yang akan memberikan kebijaksanaan juga ketika kami menggunakan dana yang terkumpul ini agar bisa menjadikan satu berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bintang pandanganku Pada saudaraku, aku yang setiawan taurat bagiku, roti kehidupan, teguh senyum,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Haleluya.